Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita diizinkan untuk bisa bersua dan berjumpa dalam kondisi yang insyaallah semua dalam lindungan dan bimbingan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sudah sampai pada tanggal berapa nih? 11 Safar atau 10 Safar ya. Mudah-mudahan bertambahnya waktu, bertambah pula keimanan kita. Bertambahnya waktu, bertambah pula pahala-pahala kita. Dan bertambahnya waktu, bertambah pula keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang terpenting dalam hidup adalah itu ya. Banyak orang bilang akan sukses kalau orang bertambah waktu, bertambah harta. Akan sukses orang kalau bertambah waktu, bertambah jabatan. Akan sukses orang kalau bertambah waktu, nambah tanahnya. Ya, ada yang bilang begitu. Tapi dalam surah Al-Asr menegaskan justru semua manusia itu merugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya semua manusia itu dalam kondisi merugi. Jadi merugi semuanya. Kecuali siapa? Tinggal kita lihat kecualinya ini siapa. Yang disebut oleh Allah siapa kecualinya? Apakah kecuali yang disebut oleh Allah ini adalah orang yang makin hari bertambah harta, makin hari bertambah jabatan, makin hari bertambah apa lagi? Atau yang lain? Karena banyak orang hidup sekarang justru menjauh dari Al-Quran. Kalau dalam surah Al-Asr ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak merugi itu satu, alladzina amanu, beriman pada Allah. Kalau makin hari makin tambah keimanan, makin hari makin tambah keimanan, nah ini dia yang tidak merugi. Jadi bukan semata faktor dunia yang bertambah, tidak. Ya. Faktor keimanan. Yang kedua, wa amilus shalihat, beramal soleh. Jadi kalau makin hari bertambah amal solehnya, makin hari bertambah amal solehnya, makin hari bertambah amal solehnya, maka dia tidak merugi. Kalau makin hari yang bertambah hanya tanahnya, ya, bisa merugi, bisa tidak. Yang tambah hanya rumahnya, bisa merugi, bisa tidak. Tapi kalau yang bertambah amal solehnya, nah, udah pasti tidak merugi. Pagi hari ini Bapak Ibu termasuk yang tidak merugi, karena insya Allah hadir mengisi waktu dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian. Ini manusia tidak merugi. Dan yang ketiga dan keempat, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. yang senantiasa mengingatkan dalam kebenaran dan mengingatkan dalam kesabaran.
amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang hari-harinya diisi dengan menasehati, dia lihat saudaranya, dia lihat sahabatnya, dia lihat kerabatnya ada yang kurang, lalu dia datang dengan tulus dan ikhlas menasehati, nah itu dia orang tidak merugi. Tapi kalau hari-hari dia hiasi dengan ghibah dan namimah, ngerumpi, ngegosip bahasa kita. Ada orang dia tahu dia salah, tetangganya salah, bukannya dia nasehatin, dia gosipin. Keluarganya salah, bukannya dia nasehatin, dia gibahin. Orang lain salah, bukannya dia nasehatin, dia fitnah. Nah, model begini berarti dia mengisi harinya dengan kerugian. Tapi kalau diisi harinya dengan nasihat, dia tahu ada saudaranya salah, dia tahu ada kerabatnya salah, dia tahu ada tetangganya salah, dia tidak omongkan kesalahannya itu di depan umum atau tidak jadi perbincangan dengan orang lain, enggak. Begitu dia tahu salah, bismillah, dia pelan-pelan datangi orang itu, lalu dia nasihati. Kalau dia melakukan hal yang seperti itu, maka insya Allah masuk dalam kategori orang-orang yang tidak merugi. Nah, maka mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mampu mengisi sisa umur itu dengan hal-hal yang membuat kita tidak merugi. Bukan fokus di sisa umur ini pada hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Ini yang terpenting. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini kesempatan pertama saya untuk bisa silaturahmi di subuh. Kalau subuh biasanya datang ke sini kalau kultum taraweh. Kultum taraweh kan waktunya singkat 10-15 menit. Kalau kajian ba'da subuh ini agak lumayan, bisa 2 atau 3 jam. Ya. Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu? 2 atau 3 jam bisa? Bapak bisa? Ibu bisa? Iya, saya nggak bisa. Ya, insya Allah nanti kalau subuh biasanya sampai syuruk, tapi relatif alhamdulillah insya Allah lebih panjang dibanding mungkin dengan waktu taraweh. Saya kemarin sudah izin dengan Ustaz Ali juga untuk bisa minta waktu memberikan materi seputar beberapa kisah gitu. Belajar dari kisah. Karena kalau dilihat Al-Qur'an itu sepertiganya kisah. Jadi sepertiga itu berarti berapa? 10 juz gitu. Sepertiga itu 10 juznya. 10 juznya itu kisah-kisah. Bahkan ada surat khusus yang namanya Al-Qasas, kisah-kisah. Berarti ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kisah itu adalah bahagian dari pembelajaran. Apalagi kita orang Indonesia. Orang Indonesia itu kalau didongengin orang dulu gitu ya, itu paling senang. Diceritain paling senang. Walaupun kadang-kadang saking senangnya diceritain, jadi cerita-cerita yang tidak bersumber pun senang. Makanya sekarang kalau ditanya tentang cerita Wali Songo misalkan, itu kebanyakan dari kita yang ingat apa kira-kira Bapak? Ya, kalau saya minta penggalan cerita Wali Songo siapa sajalah, terserah dari Maulana Malik Ibrahim sampai dengan Sunan Kalijogo misalkan. Ya. Dari tahun 1400 sampai dengan tahun 1600, 200 tahun ya. Rentang dari para sunan itu kira-kira yang teringat ceritanya apa? Apa kira-kira teringat ceritanya? Ada tidak teringat ceritanya, ada apa? Apa kira-kira? Hah? Emas apa Pak? Beras berubah jadi emas misalnya. Ya, beras berubah jadi emas, terus apa lagi? Ya, wayang, oh iya wayang mungkin ya, karena yang bikin wayang, oh ya oke. Ya, kenapa ceritanya? Nah ini ya, kenapa cerita? Ya, orang Indonesia sering cerita. Ada orang yang menceritakan tentang sebuah tokoh, gitu. Sudah benar sebenarnya tokohnya bagus.
Tapi karena ceritanya itu dongengnya lebih banyak bumbu daripada fakta, akhirnya banyak yang tidak sampai pada tujuan. Cerita tentang para wali yang mengajarkan ilmu cocok tanam yang tidak pernah dikenal di Nusantara, itu tidak dibahas itu. Bagaimana para wali datang kepada penguasa-penguasa Majapahit kala itu dan berdakwah, itu tidak dibahas. Mendakwahkan tentang ketauhidan tidak dibahas. Bagaimana Sunan Bonang meminta agar masyarakat di seputaran daerah dakwahnya itu untuk sholat 5 waktu ke masjid, tidak dibahas. Diminta untuk berdiam diri ba'da subuh sampai dengan syuruk, dari maghrib sampai dengan isya di masjid, tidak dibahas. Bagaimana anjuran beliau untuk bersedekah, mungkin tidak dibahas. Bagaimana Sunan Kudus membuat tatanan sistem undang-undang pemerintahan yang adil, tidak dibahas. Ya, kan begitu. Tapi kalau yang bisa terbang itu dibahas. Yang bisa jalan di atas air itu dibahas. Ya. Nah, kita juga perlu untuk melihat kisah memang merupakan salah satu sistem pembelajaran, tapi kisahnya harus kisah yang benar. Sehingga nanti ini tidak menjadi tidak menjadi dongeng yang sifatnya takhayul atau khurafat. Ya. Nah, insya Allah dalam kesempatan singkat ini saya ingin mencoba mengetengahkan satu kisah, tidak diambil dari Al-Quran, tapi diambil dari sebuah hadis. Hadis sahih diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Kisah ketika diceritakan ghufira limra'atin mumisatin, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada seorang wanita pelacur. Kira-kira kisahnya sudah tahu? Sudah? Kisah ini masyhur. Kisah ini masyhur. Kisah ketika seorang wanita pelacur, hadisnya agak lumayan panjang bahasa Arabnya. Saya ringkaskan dalam bahasa Indonesia, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni seorang wanita pelacur. Ini kalimat ghufira, kisah-kisah yang di dalamnya itu nanti ada kalimat Allah mengampuni, Allah mengampuni, Allah mengampuni. Wah, itu yang harusnya banyak kita kejar ya. Cerita di kisah berikutnya agar kita bisa mendapatkan pengampunan Allah, itu yang utama. Karena yang kita cari di akhir usia kita ini salah satunya adalah pengampunan Allah, tidak yang lain. Ya. Kalau kita bisa mendapatkan di akhir usia kita ini pengampunan Allah, maka insya Allah kebahagiaan hidup di alam berikutnya itu menanti. Ya, jangan tambah hari tambah dosa, waduh berat itu. Kalau bisa tambah hari berkurang dosa, tambah hari berkurang dosa, sampai dengan ketika detik Allah sampaikan ajal kita, kita sudah bersih dari dosa. Itu yang kita cari. Makanya amalan-amalan beberapa ulama besar itu menulis amalan-amalan yang di dalamnya mengandung pengampunan dosa. Ya, secara umum semua amal itu pasti mengampuni dosa-dosa kita, tetapi ada amalan-amalan yang khusus, yang ketika itu dijalani maka dia akan banyak sekali memberikan pengampunan dosa kepada kita. Ya. Kembali ke kisah ini tadi, yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkisah tentang apa yang disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Bukhari ini, bahwa Nabi mengatakan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seorang wanita pelacur saat wanita ini melakukan sebuah perjalanan di musim panas, lewat di sebuah padang pasir yang begitu tandus, kering. Padang pasir itu tidak semuanya juga tandus dan kering. Ada beberapa oase yang mungkin punya simpanan air, lalu di seputarnya masih ada sedikit hijau-hijau, dan nanti akan tinggal orang-orang Arab Badui di situ. Tapi kali ini tidak. Ini wanita ini lagi mengadakan sebuah perjalanan, dia lewat padang pasir kering, tidak ada air sama sekali, puncak musim panas. Luar biasa.
Sampai pada titik dia mau mati karena kehausan. Tapi dia berusaha untuk jalan terus. Sampai ketika dia merasa ajalnya itu sudah dekat, tiba-tiba dia melihat dari kejauhan ada sumur. Maka dia paksakan dirinya untuk tidak pingsan sebelum dia sampai di sumur itu. Dia jalan, begitu mau mendekat ke sumur, jatuh dia. Akhirnya dia merangkak menuju ke sumur. Begitu sampai di sumur, dia langsung berusaha untuk masuk ke dalam sumur itu. Ini sumur di padang pasir, Pak. Ya, bukan sumur di Kelapa Gading. Ya, beda. Jadi bayangannya supaya disamakan dulu. Karena tadi malam saya ngisi kajian tentang kisah Nabi Yusuf ketika dimasukkan ke dalam sumur. Ini harus paham sumurnya bagaimana. Karena kalau sumurnya dibayangkan, oh sumurnya enak ya, bisa ke bawah. Enggak. Jangankan jauh-jauh lah dulu, zaman dahulu kala jangan. Bagaimana tahun 65 saja sumur di lubang buaya itu masih ngeri. Ya. Masih ngeri itu sumurnya itu ya. Kalau ada yang pernah datang ke museum lubang buaya itu agak kebayang sumurnya. Sumurnya jadi nggak ada naik ke atas begitu, nggak ada, hanya lubang aja. Lubang tapi di bawahnya ada air. Nah kita di Indonesia dapat air itu kurang lebih berapa meter, Pak? Berapa meter kalau kita dapat air di Indonesia, nggak di sumur? Ya Kelapa Gading berapa? 7 meter. 6 meter 7 meter lah ya. No. 6 meter 7 meter itu gambaran dulu, Pak. Kelapa Gading yang dekat laut, daerahnya tropis, air mudah 6 meter 7 meter sumur dapat. Nah kalau di Arab, bicara sumur, lumayan, Pak. Saya pernah datang di Madinah itu bi'r rumah namanya, sumur rumah bahasa Arab, bukan rumah bahasa kita. Sumur yang tadinya punya Yahudi dibeli oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masih ada di Madinah, tapi tidak semua orang boleh masuk dia karena ditutup oleh pemerintah Madinah. Sekarang dijadikan salah satu sumber kalau bahasa kita PDAM lah. Air itu sampai sekarang masih banyak. Cuman begitu saya minta izin masuk, diperbolehkan masuk, mau melihat sumurnya itu besar, sumurnya lumayan lah ya. Terus ditutup sudah karena ada pipa-pipa besar juga. Begitu dibuka sedikit mau melihat airnya, nggak kelihatan. Saya tanya ini airnya di mana? Oh dalam kata petugasnya. Oh iya, cuman untuk gambaran aja. Ya, kalau kita mungkin 7 meter, mungkin kalau mereka ya kurang lebih ya bikin 2 kali lipat lah, 15 meter. Nah airnya dalam. Sumurnya tidak seperti kita gitu, yang dikit mungkin langsung ketemu air. 15-20 meter ke bawah. Nah ini di tengah padang pasir. Kalau Madinah itu masih perkebunan. Madinah itu masih daerah yang dianggap oleh orang-orang Arab itu subur. Makanya banyak kebun korma di sana. Suburnya orang Arab ya, bukan suburnya kita. Itu saja sudah dalam. Bagaimana kalau ini di tengah padang pasir? Maksud saya untuk membayangkan ini tadi seorang wanita ini tadi yang sudah dalam kondisi lemah, dia ingin dapat air, jumpa bukan oase yang tinggal ngambil air ya di pinggirnya. Nah, oase itu udah seperti cekungan, air ada di situ, enak. Ya, enak itu. Tapi ini tidak masuk ke dalam. Jadi dia harus masuk ke dalam. Ketika masuk ke dalam, ya dengan izin Allah dia bisa minum. Kok nggak jatuh Ustaz? Nggak tahu, karena hadisnya nggak cerita dia kepleset, nggak cerita dia apa. Pokoknya intinya begitu masuk dia bisa minum, sampai puas dia bisa minum. Ya. Dan dulu nggak ada kerek, Pak. Ya kalau sekarang mungkin ada timba, ya. Nggak ada dulu, nggak ada timba. Juga bukan sumur yang apa? Pompa bukan, enak itu mah. Ya ini harus masuk ke dalam. Minum, nggak tahu ceritanya bagaimana lah. Mungkin orang kalau udah hidup dan mati jadi semuanya bisa dikerjain gitu. Daripada mati pokoknya ya udah. Masuk ke dalam dia minum. Singkat cerita ketika dia sudah bisa minum, merasa hilang dahaganya, badannya juga sudah stabil, tidak dehidrasi, naik ke atas. Begitu naik ke atas dengan perjuangan, tanpa terasa begitu dia sampai di atas, dia lihat di sebelah sumur ada anjing yang nggak bisa berdiri lagi. Ada anjing yang nggak bisa berdiri, udah dalam kondisi juga teler sama. Pikiran dia, ini anjing merasakan apa yang barusan saya rasakan. Penderitaan yang sama seperti apa yang saya derita.
Maka wanita pelacur ini tadi tidak serta-merta ninggalin anjing pergi begitu saja. Dia turun lagi. Dia turun lagi. Karena nggak pakai ember, maka begitu turun, ya, nggak ada apa yang bisa dia, kan nggak bisa beli ember dulu di Alfamart sebelah, nggak bisa. Ya, nggak ada toko kelontong. Jadi mau nggak mau dia ke bawah, begitu ke bawah mau pakai apa? Karena nggak tahu, dia bingung pakai apa, dia copot terompahnya. Dia copot terompahnya, dia ambil air, dia masukkan ke terompah itu sepatunya dia. Supaya tetap masih bisa naik dengan tangannya, ujung sepatunya dia gigit, yang terisi air itu dia naik ke atas lagi. Begitu sampai ke atas ya bisa kebayang tuh yang tersisa dari air berapa. Ya. Dia kasih ke anjingnya. Ya belum mencukupi lah gitu. Masih dehidrasi bahasanya. Akhirnya turun lagi. Turun dengan susah payah, naik dengan susah payah, turun dengan susah payah, sampai anjing itu bisa berdiri. Baru dia tinggal pergi. Ternyata cerita ini mampu mendatangkan ampunan Allah di hari akhir kepada wanita ini tadi dan memasukkannya ke dalam syurga. Bayangkan. Ini cerita sahih, hadisnya sahih, diriwayatkan dari Abu Hurairah, termaktub dalam Bukhari. Dan Nabi SAW menceritakan, Nabi bukan ngarang, tapi ini adalah bahagian daripada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini tidak terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan cerita ini, masya Allah, ada satu ulama Mesir, enggak memang tebal bukunya, tapi juga tidak tipis, mengambil ibrah dari kisah ini. Ibrah yang bisa diambil hampir 50 hikmah dari kisah ini. 40 sekian. Coba bayangkan. Hadisnya memang enggak terlalu panjang juga, tapi ternyata luar biasa. Kenapa? Karena kisah ini Allah kisahkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, diminta untuk dikisahkan kepada umatnya. Kalau dilihat Bapak Ibu, kisah ini sih sebenarnya ya, kalau mau dibilang dikisahkan begitu saja, justru kebanyakan banyak yang mencibir gitu bisa. Misal contoh begini. Ini wanita pelacur, ya pelacur. Ini memberi minum anjing gitu ya. Kan ini kan manusia hina bertemu dengan hewan yang dalam syariat najis gitu. Ya. Tapi ternyata kolaborasi keduanya menghasilkan surga. Insyaallah. Cuman kita jangan salah dalam mengambil pelajaran. Oh kalau begitu enak banget ya, pelacur gampang, tinggal pergi ke sumur, dia bawa anjing, mungkin digebukin dulu, dia begitu teler dikasih minum gitu ya, masuk surga itu. Bukan begitu ya. Karena yang diminta bagi kita, hadisnya tidak menggali lebih dalam Pak ya, tentang hikmah, tapi kita diminta untuk menggali hikmah, nilai yang ada di dalamnya. Ini kisah yang seperti ini kok bisa mengguncangkan arsy Allah. Kisah yang seperti ini bisa memberikan ampunan kepada seorang makhluk, kepada manusia yang secara teori dosanya itu sudah bertumpuk, tapi bisa diampuni oleh Allah. Kisah di mana manusia dengan dosa bertumpuk itu diampuni dengan amal yang mungkin tidak butuh waktu yang lama. Kisah bahkan yang bisa memasukkan manusia yang tidak dilihat di dunianya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita yang hadir di sini tidaklah sehina pelacur. Artinya punya kesempatan yang jauh lebih besar. Punya kesempatan yang jauh lebih besar untuk bisa mendapatkan ampunan Allah itu. Maka yang kita kejar adalah ini. Bagaimana dalam momen hidup kita punya momen melaksanakan amal seperti yang diceritakan ini, sehingga nanti ketika kita di yaumul hisab, dan kita nggak akan diceritakan lagi. Kalau cerita kisah hidup kita nggak akan diceritakan lagi, karena nggak ada nabi setelah itu, setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi nanti kisah kita akan diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar, di yaumul hisab. Maka kita berusaha untuk menjalani kehidupan sehingga memiliki momen-momen yang bisa menghancurkan, meleburkan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Di antaranya
yang bisa kita ikuti kan hikmahnya, bukan kejadiannya. Jadi bapak-bapak nggak bisa. Kalau begitu kita cari padang pasir, dah kita jalan di padang pasir sampai kehausan dulu. Ya, nanti kalau umroh dengan Ustadz Ali minta diturunin di tengah padang pasir. Ustadz saya turun sini aja lah. Loh, mak belum nyampe Mekah, biarin saya mau jalan kaki biar kehausan di padang pasir. Begitu yang diambil bukan kita diminta untuk di padang pasir, bukan diminta untuk kehausan, bukan diminta untuk cari sumur, bukan diminta untuk cari anjing, bukan. Karena kalau hanya sebatas itu, dikit orang yang bisa mendapatkan ampunan melalui pintu kisah ini, dikit. Tapi kalau dia ambil nilainya, maka semua dari kita yang hadir di sini bisa mendapat pintu ampunan seperti kisah ini. Kita lihat. Ya, karena memang pelajarannya banyak, ya kita ambil satu-satu dari kisah ini. Yang pertama, yang bisa kita teladani dari kisah ini, kita lihat bagaimana pendosa ini tadi, seorang wanita pelacur, disebut di dalam hadis riwayat Abu Hurairah tadi imra'atin mumisah. Ya kalau disebut pelacur ya pelacur aja ya Pak ya. Karena sekarang ini banyak perbuatan maksiat itu yang diperhalus bahasanya. Dukun itu jadi paranormal. Ya. Padahal dukun. Terus apa lagi? Pelacur disebut apa? Hah? WTS itu masih tunasusila ya Pak ya. Wanita tunasusila itu kan kayaknya kok nggak langsung gitu ya. Tunasusila. Atau ada lagi apa? Gitu. Komersial sama. Kupu-kupu malam. Gitu ya. Kok kayaknya kupu-kupu, kasihan sekali itu kupu-kupu itu ya. Contoh misalkan atau apa lagi? Nanti lama-lama koruptor ada bahasanya juga nanti ini diperhalus sehingga orang kok kayaknya padahal namanya bahasa itu adalah pembatas gitu agar orang itu tidak melakukan perbuatan itu karena kalau disebut dan dinisbahkan kepada dia jadi hina dia. Ini enggak bikinlah bahasanya jadi bagus-bagus akhirnya orang yang enggak ada yang mau datang ke mana? Dukun, itu kan jadi malu. Tapi mau datang ke mana? Paranormal. Kayaknya naik kelas. Nah, ini dia masalah padahal sama aja dukun itu. Contoh. Makanya dalam hadis ini disebut imra'atin mumisah, pelacur. Ya, gampang gitu. Kembali ke kisahnya ini tadi. Kenapa kok wanita ini mendapatkan ampunan? Hikmah apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, Pak. Yang pertama, bagaimana dia mampu dalam amalnya. Ini acak saja ya. Kita bikin acak ya, dari kisah ini yang bisa kita ambil. Bagaimana dia mampu di saat selesai dari minum di sumur itu tadi, begitu dia naik, dia lihat ada anjing yang kehausan, dia tidak serta-merta tinggalkan anjing itu, tapi dia bantu. Ya, ini satu pertama. Jadi bisa aja nih wanita begitu ngeliat anjing, dia olok-olok gitu, kasihan deh lu, gitu ya. Kalau saya mah udah bisa masuk, udah bisa minum, kamu, ayo. Atau cuma dia motivasi aja, dia nggak hina, tapi dia cuma motivasi, ayo kamu pasti bisa. Terus dia tinggal pergi gitu. Kalau begitu ceritanya mungkin nggak akan diceritakan sampai dengan akhir zaman seperti ini, karena kita nggak tahu nih kapan terjadinya. Kalau seperti itu ceritanya, mungkin cerita ini tidak mengguncangkan arsy. Tapi sebab wanita ini turun lagi, maka ampunan Allah datang. Artinya, ketika Nabi SAW dalam hadis yang lain menyampaikan, Innallaha fi aunil abdi, ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa memberikan pertolongannya kepada seorang hamba selama hambanya itu memberikan bantuan kepada hambanya yang lain, maka ini juga menjadi penguat dari dalil itu. Ini wanita pelacur mendapatkan ampunan dari Allah karena dia tolong anjing.
Begitu juga kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah kalau kita itu tidak cuek. Kalau kita itu tidak cuek. Begitu melihat ada yang kesusahan, ada yang ditimpa musibah, ada yang. Kalau kita mampu untuk menjadi orang yang senantiasa meringankan beban orang lain, Masya Allah, itu pahalanya luar biasa. Gampangnya begini, ada hadis Nabi SAW. Beliau menyampaikan, ketika seseorang itu bahasa Indonesia fi hajati akhihi, membantu hajat saudaranya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketika seseorang itu membantu hajat saudaranya sampai dengan selesai, maka dia mendapatkan pahala i'tikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Jadi ada orang membantu saudaranya nyelesain keperluannya. Itu balasan pahalanya itu sama dengan i'tikaf di Masjid Nabi, berarti Masjid Nabawi di Madinah selama 1 bulan. Ada orang mungkin dia mau bikin KTP lah gitu. Enggak tahu caranya bagaimana, dibantu sampai selesai. Atau apalagi mau cari alamat enggak ketemu-temu. Apalagi komplek ini kan gangnya banyak. Muter udah 7 kali muter enggak ketemu-ketemu. Kalau di desa maklum Pak. Begitu nggak ketemu, tanya sama satu rumah, dianterin itu. Padahal jaraknya kadang 2 kilo, 3 kilo. Tapi kalau di kota, kadang-kadang tetangga jarak 3, 4 datang, tanya, Pak, alamat ini mana? Nggak tahu. Padahal itu lagi nganterin apa? Nganterin pahala umroh selama sebulan di Masjid Nabi. Kadang-kadang begitu ada yang tanya, Ustaz kalau saya ditanya Gojek, udah langsung aja saya bilang saya nggak tahu, gitu. Dosa nggak saya Ustaz? Saya cuma males aja Ustaz kayak gitu. Apalagi begitu Gojek, salah alamat gitu. Ya. Bukan pesanan saya, ya memang pesanan tetangga. Cuman kok datangnya udah saya lagi enak-enak mau tidur, dia datang. Ya. Salah alamat, ya udah saya langsung usir aja. Ya. Dosa nggak saya? Ya nggak tahu kalau dosa urusan Allah. Cuman yang jelas lagi nggak dapat pahala. Misalkan kita tahu ternyata di sana ditunjukin gitu aja, dia bisa menyelesaikan hajatnya itu tadi, selesai hajatnya, lebih baik pahalanya daripada i'tikaf di Masjid Nabi selama sebulan. Coba bayangkan. Ya. Nah ini banyak sekali nih di seputaran kita, karena kita jumlah manusia itu banyak. Alhamdulillahnya kan kita ini hidup di akhir zaman yang jumlah manusia banyak. Jadi kesempatan kita untuk membantu yang lain itu banyak gitu. Dalam aktivitas kita membantu yang lain banyak. Maka kalau kita niatkan dalam aktivitas kita itu, hidup kita ini untuk membantu orang yang kesusahan, Masya Allah, luar biasa. Ya, itu perkara-perkara yang mengguncang arsy. Ya, perkara-perkara yang mengguncang arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi memang orang kalau yang sudah posisinya itu posisinya itu pekerjaannya itu membantu orang, aduh luar biasa. Ya. Dia dokter, kan memang bantu orang gitu ya. Dia buka praktek, begitu ada yang nggak mampu, udah nggak apa-apa, nggak usah bayar. Obatnya saya kasih, aduh ya Allah luar biasa itu. Menyelamatkan nyawa manusia lagi. Dia pengusaha rumah makan, dia lihat ada orang mau beli teman, cuman mungkin duitnya nggak banyak, yang viral kemarin itu ya. Ada pemilik rumah makan, ada seorang pengemis mau beli, cuman minta beli nasi aja, duitnya cuman ada 2.000. Saya minta nasi aja lah, kalau boleh dikasih kuah-kuah ya nggak apa-apa, dikasih kuah. Udah 2 hari dia nggak makan sampai gemeter gitu. Sama yang punya warung itu akhirnya dikasih lauk, dikasih gula. Kok banyak banget, saya nggak punya duit, udah ambil duitnya. Nggak sengaja dia yang videoin kayak gitu ya. Viral. Itu aja kita yang lihat gemeter.
Walaupun dia juga nggak minta di videoin, tapi kita ngeliatnya gemeter. Kalau kita aja, ciri gitu. Kalau kita dengar kisah orang kok kita itu langsung ya Allah gitu. Berarti kisah itu menggetarkan arsy. Kisah itu menggetarkan arsy. Ya, nah dalam kehidupan kita lihat, kira-kira ada nggak kisah kita ini? Nggak perlu kita minta dikisahkan ke orang lain, nggak. Tapi kalau kisah ini nanti diceritakan ke orang lain, orang itu bergetar tidak hatinya. Kalau orang itu bergetar hatinya, maka insya Allah itu yang akan menggetarkan arsy. Harus punya dalam hidup tabungan cerita model seperti ini. Harus punya. Karena kalau tidak punya, ya kita tidak punya kesempatan untuk bisa mendapatkan ampunan Allah seperti pelacur ini tadi. Tapi kalau kita punya, insya Allah. Nah, repotnya kita ini hidup di era kapitalis gitu ya, yang semuanya harus dihargai dengan uang. Ya, jadi ya saya kerja ini, situ bayar sekian. Saya kerja ini, situ bayar sekian. Saya kerja ini, situ bayar sekian. Bukan salah, ya kan memang upah itu di dalam Islam juga ada aturannya dan diperbolehkan, nggak ada masalah. Tapi ketika kita dalam pekerjaan kita itu mampu kita niatkan untuk membantu sesama, aduh, masya Allah, itu luar biasa. Ya, kita lihat, waduh, Ustaz saya udah nggak kerja lagi, saya pensiun, udah. Gimana saya mau dapat cerita begitu? Kayaknya model dulu saya belum pernah dapat tuh dari kantor saya atau dari tempat kerja saya atau ya berarti kita bikinlah bagaimana ceritanya. Supaya kita itu bisa mendapatkan model yang seperti itu ya, mendapatkan model kisah yang seperti itu sehingga kita mendapatkan ampunan ya. Yang kita cari dari tenaga kita, yang kita cari dari harta yang Allah berikan kepada kita, itu bukan sekedar untuk kita tumpuk ya. Kita punya uang bukan hanya sekedar untuk kita cek terus di ATM berapa duitnya atau di handphone dan nambah belum, bukan. Tapi yang kita cari dari anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sampai ke kita itu, sudahkah kita mampu untuk bisa membuat cerita yang menggetarkan arsy Allah? Itu yang terpenting. Kalau belum, dicari. Itu yang pertama. Jadi kisah ini kisah ketika ada seorang hamba Allah membantu makhluk Allah. Dikisahkan dengan kisah wanita pelacur agar orang merasa ketika dia sudah punya iman, alhamdulillah, berarti kesempatannya jauh lebih baik, jauh lebih banyak. Kalau yang dibantu adalah manusia, alhamdulillah jauh lebih banyak lagi. Nah, ini yang menjadi pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, bagaimana punya empati di saat dia merasakan kesulitan, dia tidak mau ada yang merasakan kesulitan sama dengan dia. Gitu. Ini lebih spesifik dari membantu, Pak. Jadi wanita ini tadi pernah aus, mau mati. Dia ketika melihat ada kondisi yang seperti itu menimpa makhluk Allah yang lain, dia nggak mau ada yang merasakan rasa yang sama. Ini juga yang harus dicari dalam amal-amal kita. Ya. Saya punya teman, alhamdulillah, beliau boleh mengkisahkan kisah ini. Dulu, waktu dia jadi mahasiswa, pernah diusir dari kontrakannya, padahal kontrakannya itu udah kecil. Dia bilang itu udah kecil, sebenarnya nggak layak. Memang cari yang paling murah. Dia dari kampung nggak punya duit, tapi harus diusir dari kontrakannya karena sudah 2 bulan nggak bayar. Akhirnya dia keluar, Pak, dari kontrakannya itu, karena memang nggak bisa lagi. Mau cari kontrakan lain, orang nggak punya duit. Yang paling murah di situ aja dia nggak bisa bayar. Akhirnya dia keluar dari kontrakan itu, cari masjid, susah. Masjid ini nggak bisa ya, pokoknya intinya walaupun halus tapi intinya enggak lah gitu. Jadi dia juga nggak enak. Sempat akhirnya dia harus tidur di halte bis. Walaupun nggak lama, dia bilang cuma 3 malam lah, tapi itu luar biasa. Ya momen yang tidak terlupakan katanya. Sampai akhirnya ada ketika dia sholat, masjid itu memperbolehkan dia untuk tinggal sementara di situ. Sampai akhirnya dia punya rezeki lagi, bisa ngontrak lagi dan terus. Nah sekarang alhamdulillah dengan izin Allah kekayaannya banyak. Nah dalam rangka syukurnya, akhirnya dia beli sepetak tanah dekat tempat dia kuliah dulu. Dia bangun, walaupun mungkin bangunannya itu bangunan nggak mewah-mewah lah, tapi
penuh dengan kamar, kurang lebih hampir 30 atau 40 kamar. Lalu dia buka memang itu untuk kontrakan, tapi bagi yang tidak mampu, betul-betul tidak mampu, gratis. Betul-betul tidak mampu, dia support kebutuhannya. Coba bayangkan. Enggak ada iming-iming lain, bukan dia karena mau nyalek, bukan karena dia mau jadi anggota DPR, bukan. Tapi karena dia pernah merasakan momen tidak enak dalam hidupnya, terus dia mencoba untuk membuat orang lain tidak merasakan apa yang seperti dia rasa. Padahal kalau dilihat rumahnya biasa, Pak. Rumahnya mah biasa. Ya, bukan rumah yang besar udah jadi konglomerat, bukan. Cuman dia bilang ke saya, kebetulan ini senior gitu kan. Ya Ustadz juga. Berbuat baik tidak harus menunggu kita itu sempurna. Ya memang yang membedakan antara satu dengan yang lain visi dalam hidupnya. Ya kalau saya mau nih bisa, lumayan ini duit saya bikin aja untuk membesarkan rumah saya. Tapi saya ngelihat masih banyak orang-orang yang dulu yang sekarang merasakan seperti apa yang saya rasakan dulu. Maka saya mau coba tahap bersyukur di sini. Masya Allah luar biasa. Jadi kalau kita sekarang ini masih melihat bab bersyukurnya itu mungkin hanya meyakini bahwa nikmat ini adalah dari Allah dengan hati kita, lisan kita mengucap alhamdulillah, lalu kita bersyukur dengan ibadah. Kalau Allah kasih harta ke kita, dapat rezeki 1 miliar, langsung dalam hati ini dari Allah. Lisan mengucap alhamdulillah, pergi ke masjid, sholat jamaah. Memang itu sudah bersyukur tuh. Tapi belum dalam. Ketika dia mampu dengan apa yang Allah berikan itu untuk mengentaskan kesulitan orang yang pernah dulu dia juga rasakan, maka dia insya Allah masuk dalam kategori bersyukur yang berkualitas. Nah, kita juga begitu. Artinya pelajaran yang ada di sini hanya mengajarkan kepada kita ketika kita itu diberikan nikmat oleh Allah, bukan hanya sekedar untuk melihat kita, bukan kita, bukan. Memang kita tidak bisa seperti Nabi Muhammad SAW yang ketika beliau ingin meninggal dunia yang disebut ummati gitu ya. Enggak sampai seperti itu. Tapi minimal bagaimana dalam hidup kita ini dengan anugerah yang Allah berikan itu mampu untuk bisa mengentaskan kesulitan orang lain. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling baik di antara manusia itu adalah yang mampu banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Ya, ini lawan dari egoisme gitu. Kadang-kadang kebanyakan dari kita itu gimana saya dulu gitu. Bahkan sampai dalam doa pun dia pelit. Dalam doa ya, udah dibangunkan oleh Allah di sepertiga malam, sudah bagus. Dia tahajud, bagus. Dia berdoa, bagus. Tapi ini semuanya egois. Sholat dia bangunkan untuk dia sendiri, sholat ya untuk dia sendiri. Begitu angkat tangan doa semuanya dia aja. Ya Allah berikan pada hamba, ya Allah berikan pada hamba. Bagus dia doa 1 jam Pak, tapi dia semuanya. Yang lain gak kebagian doanya. Kalau doa aja gak kebagian, ya pasti yang lain juga gak kebagian. Jangan ngomong ke hartanya, bisa kecipratan. Yang doa aja gak kebagian. Ini ya kan? Alangkah beruntung dan bahagianya orang yang sudah bangun di sepertiga malam, dikuatkan untuk tahajud, dimampukan untuk doa. Setengah dari doanya dia doakan orang lain. Ya Allah tetangga hamba, ya Allah fulan udah 2 hari tidak sholat di masjid karena sakit, berikan kesembuhan. Oh gitu. Ya Allah sepupu hamba, ya Allah, terus begitu. Jadi yang terbayang segala berita kesulitan yang dia dengar dari orang-orang terdekatnya diejawantahkan dalam doa. Masya Allah ya, jadi mencoba untuk mengambil walau hanya sekedar dari doa. Makanya kenapa doaul mu'min li akhihil mu'min bi dhahril ghaib, doanya seorang beriman untuk saudaranya beriman di saat yang didoakan itu tidak tahu, itu mustajabah. Gak perlu nanti kita pagi-pagi sholat subuh begini ketemu kita bilang udah sehat belum? Alhamdulillah. Tiba-tiba tadi sebelum subuh sehat. Nah itu berkat doa saya, gak usah diomongin. Udah diem aja ya, begitu kita ngelihat sudah alhamdulillah.
Tuh begitu. Ya. Begitu kita ngeliat tuh sehat, kalau udah sehat aja, nengok aja enggak. Padahal dia sehat gara-gara saya. Aduh, udah hancur lagi tuh, tidak menggetarkan arsy. Udah cukuplah bahagia dengan kebahagiaan orang. Tidak perlu dengan pujian. Nah, itu masuk poin berikutnya juga. Tapi sebelum poin itu, kita lihat poin berikutnya, Pak. Pelajaran yang ketiga. Ini babnya mungkin bab ikhlas. Ini tadi wanita ngasih minum anjing itu tidak mengharapkan dunia sama sekali. Ini kejadian di tengah padang pasir, bukan di tengah pasar. Yang nggak ada manusia yang tengok, yang nggak ada manusia yang lihat, yang nggak ada manusia menyebarkan beritanya, nggak ada kepentingan duniawinya, tapi dia lihat ada anjing, dia kasih. Berarti murni memang dia niatnya itu, bahasa kita ikhlas sudah. Nggak mau orang lihat, nggak mau disebar, nggak. Intinya perbanyak amal yang model seperti ini, Pak. Ini kadang-kadang kita, ya Allah, di akhir zaman begini ini banyak amal yang ingin kita tunjukkan. Orang udah bagus gitu, dimudahkan Allah untuk tawaf misalkan, umroh. Begitu mau tawaf di Ka'bah pakai foto, ceklek. Update status kalau dia lagi umroh misalkan, contoh. Ini kan jadi masalah. Udah kotak infak lewat, begitu mau masukin kotak infak dipoto. Di sini ada yang begitu? Enggak, alhamdulillah, insyaallah sampai segitunya Ustaz. Iya, alhamdulillah, karena di sini orang beriman semuanya. Tapi bukan berarti ini enggak ada yang begitu. Di luar sana banyak. Banyak. Mau Idul Adha, itu namanya mau korban, dari cari sapinya udah dikasih tahu ke orang lain. Sampai nama sapinya ditulis namanya gede. Macam-macam lah pokoknya itu. Ya. Betapa banyak orang di akhir zaman ini beramal bukan karena Allah, beribadah bukan karena Allah, tapi beramal dan beribadah karena orang. Padahal dalam hidup kita itu, ketika kita dimampukan oleh Allah untuk beramal dan beribadah, tidak ada yang kita harapkan pandangannya kecuali Allah, maka amal itu akan menjadi besar. Maka salah satunya itu kenapa kok salah satu alasan kenapa kok sholat tahajud merupakan salat terbaik setelah faridah. Afdhalus shalah ba'dal faridah at-tahajjud. Bahwa salat terbaik setelah salat faridah itu adalah salat tahajud. Itu karena ketika orang salat tahajud itu relatif tidak ada yang tahu kecuali hanya dia dan Allah saja. Itu yang harus kita perbanyak. Itu yang harus kita perbanyak, amalan yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Itu yang harus kita perbanyak. Karena amalan-amalan begini yang punya kualitas tinggi, mengguncangkan arsy Allah dan mendatangkan ampunan. Itu yang harus kita perbanyak. Ini cerita juga cerita, ya sebenarnya cerita biasa. Tapi karena memang cerita ini tadi tidak ada manusia yang tahu, dan wanita ini melakukan betul-betul ikhlas, maka ceritanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kita yang nggak tahu jaraknya berapa ribu tahun dengan wanita ini tadi, sekarang masih menceritakan ceritanya. Kita juga begitu. Diperbanyaklah kalau kita mau sholat, cari momen yang orang tuh nggak tahu. Bahkan kalau bisa nggak apa-apa orang itu menganggap kita tidak beramal, biar. Yang penting dalam keyakinan kita Allah tahu. Jangan seperti orang akhir zaman, dia nggak beramal, mau ngaku-ngaku beramal. Kalau bisa ini biarkan orang nggak tahu, biarkan. Ya. Nggak perlu, karena kadang-kadang pandangan manusia itu jadi racun. Ya. Pandangan manusia udah perbanyak amal yang hanya kita saja yang tahu. Sholat Jumat ada kotak infak muter gitu kan. Nggak apa-apa, sekali-sekali nggak ngasih. Wah nanti ketahuan orang Ustaz kalau nggak, ini masalah. Kan nanti kan begitu selesai baru masukin. Tadi di jalan ketemu orang, Ustaz Ali tadi nggak masukin infak. Nggak, kalau Ustaz Ali mah pasti insya Allah jaga. Dan begitu, Pak tadi nggak masukin infak, katanya baru dapat proyek kok, kotak infak lewat, diem aja. Saya mah ngasihnya waktu orang udah pada pulang.
biar nggak kelihatan orang. Wah, jangan, nggak usah diceritain, biarin aja. Ada momen-momennya yang begitu. Karena ini momen yang luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu, ada amal beliau itu yang tidak diketahui oleh orang, dan diketahui saat beliau sudah meninggal sekian hari baru ketahuan. Coba bayangkan. Jadi ketika beliau itu sudah meninggal beberapa hari, teriak banyak orang-orang fakir miskin di Madinah. Mana yang biasa kirim makan gandum ini ke rumah? Biasanya kalau kami lagi lapar begini, pagi hari gandum sudah ada di depan rumah kami. Biasanya kalau kami lagi kedinginan di pojok Madinah begini, ini tiba-tiba ada yang datang memberikan selimut pada kami di saat yang rata-rata begitu. Ini nggak ada lagi orang, bingung semua orang juga. Siapa orangnya? Ditanya oleh Umar, siapa orangnya? Karena Umar setelah itu menjadi pengganti Abu Bakar. Saya tidak tahu orangnya, tapi dia datang. Bencana apa ini Umar sehingga di kekhalifahanmu kami tidak mendapatkan apa yang kami dapatkan di zamannya Abu Bakar? Menangis Umar kalau itu mendengar. Ya Allah, pertanda apa ini? Nggak tahu kan siapa orangnya ini. Dan itu berlalu kurang lebih hampir ya, kalau di masa kekhalifahannya Abu Bakar ya 2,5 tahun kurang lebih. Sampai akhirnya keluarga dari Abu Bakar saling bertanya, apa mungkin itu adalah Abu Bakar? Kenapa? Karena di saat dimandikan, Abu Bakar itu di pundak sebelah kanannya ini menghitam. Tapi kan dalam syariat tidak diperbolehkan untuk menceritakan apa yang terjadi pada jenazah. Maka juga tidak diceritakan. Cuma hanya obrolan saja di antara keluarga yang kala itu memandikan jenazah. Apa iya? Tapi dia sampai Umar datang. Karena Umar juga mulai curiga, mungkin Abu Bakar. Begitu ditanya begini-begini, ternyata. Baru akhirnya tradisi itu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walau tidak dalam diam-diam, tapi mulai dicatat siapa-siapa orang yang dulu pernah mendapatkan itu lalu diberikan kembali. Tapi bagaimana coba bayangkan seorang ya, yang biasanya kalau kebanyakan orang melihat ya supaya dia punya kerja gitu ya. Tidak dihujat apa segala macam, akhirnya dia mencoba untuk membuat pencitraan yang baik. Tapi ini tidak nih. Luar biasa. Nah, kita harus banyak mencari model amal yang begitu. Tidak ada yang tahu kecuali hanya kita dan Allah saja. Bikinlah itu model amal yang modelnya seperti itu. Yang kelima, kita bisa lihat Pak, wanita ini tadi memberikan minum kepada anjing tidak mengharapkan balasan dari anjing. Pergi gitu aja deh. Karena anjing nggak mungkin bisa terima kasih. Bahkan wanita ini juga tidak minta, nih kamu saya kasih minum air, kalau kamu udah seger ikut saya, kawal saya, hewan peliharaan saya. Enggak, minum dah selesai pergi. Kita juga ketika berbuat baik harusnya semangatnya begitu. Ini jangan kadang-kadang kita kalau berbuat baik itu tadi yang kita harapkan orang terima kasih, ini udah salah. Terus kalau kita berbuat baik sama orang gak terima kasih, sakit hati kita, ini lebih salah. Ya kan? Berarti ketika kita memberi sesuatu, membantu itu bukan karena Allah, dan itu masalah gitu. Masih mengharapkan terima kasih. Kan masih didengar kadang-kadang dari kita, dia mah orangnya nggak tahu terima kasih, udah dibantu bukannya terima kasih diem aja. Nah, ini masalah. Karena ketika kita ngasih orang, itu model orang yang kita kasih itu ada 3 gitu. Yang pertama, model yang ketika kita ngasih bantuan langsung dia terima kasih Pak, terima kasih ya Allah, baik banget. Nah, segala macam lah, muji-muji kita lah. Ada model seperti itu. Tapi mungkin ada model orang kedua, begitu kita bantu dia diem aja. Kata orang Arab, la kalam wala salam, nggak pakai ngomong. Diambil duitnya tapi diem aja. Terima kasih enggak apa enggak. Ada model begitu. Atau modelnya yang ketiga mungkin lebih berat. Begitu kita bantu, ternyata dia malah justru menghina kita. Dasar orang pelit, katanya orang kaya, bantu cuma 2 juta. Nah, ini kita lihat nih model kita bagaimana dalam sikap untuk menyikapi 3 model ini tadi. Ya kalau cuma senang ketika kita bantu orang terima kasih, itu levelnya biasa.
Kita nggak jadi cerita yang diceritakan seperti cerita ini tadi, nggak menggetarkan arsy itu. Ya, kalau cuman kita bantu dia terima kasih, wah enak banget kalau bantu dia, aduh udah terima kasih. Terima kasihnya panjang. Kadang-kadang dia juga datang lagi ya, bantu kita, aduh itu berarti ceritanya nggak menggetarkan arsy. Tapi ketika ada momen ketika kita bantu orang, memang udah dalam pikiran kita nggak butuh situ mau terima kasih, situ nggak mau terima kasih, saya nggak peduli. Saya pengen butuh dan yang saya harap ridha Allah. Kalau sudah modelnya begitu, insya Allah lah itu amalan yang menggetarkan Allah. Yang penting saya bantu, yang penting saya ringankan bebannya. Situ mau terima. In ajriya illa 'ala Allah. Ini enggak mengharapkan balasan itu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ada model yang ketiga itu tadi, kalau dia mampu untuk ya terserah situ mau hina, situ mau apa, saya harapkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Wah, itu Masya Allah luar biasa. Bahkan lipatan pahala itu juga akan berganti. Kita ngasih orang 500, orang itu terima kasih, luar biasa sampai bungkuk-bungkuk terima kasihnya, ya pahalanya juga tetap 500. 500 ribu ya 500 ribu. Tapi begitu kita kasih orangnya nggak ada terima kasih sama sekali, kita tetap aja ikhlas, nggak merubah hati kita. Waduh, itu 500 ribu jadi 500 juta itu pahalanya. Kalau model yang ketiga lebih berat lagi itu. Kita kasih bantuan kok dia malah ejek kita, hina kita, tapi kita nggak peduli, tetap aja kita mengharapkan ridha Allah. Ya, dan tidak sakit hati dengan orang yang kita beri itu. Itu 500 ribu jadi 500 miliar pahalanya. Mencoba untuk mengambil itu. Ya. Baik, saya kira insya Allah ini sedikit pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan satu panduan lagi bagi kita untuk bisa menjalani kehidupan, sehingga kita mencoba untuk terus menggali dan mencari dari sisa hidup kita ini amalan-amalan yang bisa mengguncangkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang bisa membawa kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan sisa hidup ini dengan amalan-amalan yang mohon maaf nilainya standar. Harus dikejar untuk bisa mendapatkan yang lebih. Jadi hidup ini seperti lari sprint. Lomba lari sprint itu hidup. Makanya ketika kita lahir kita belum bisa beramal soleh kan, masih bayi, menuju ke tamyiz, menuju ke balik, masih biasa, ya remaja juga. Begitu tua, wow, ini saatnya mendekati kematian harus sprint, harus maksimal. Beda dengan dunia, kalau sudah tua sudah mulai loyo, tapi kalau untuk akhirat justru ketika sudah mulai mendekati garis finish itu harus lebih maksimal untuk bisa mendapatkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah waktunya pas juga untuk kita syuruk ya. Ada pertanyaan atau tidak Ustaz ya biasanya? Oh ada pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya sebelum ditutup, kalau ada yang ingin bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak? Suaranya. Kan ada prinsipnya orang yang masuk surga itu adalah hati Allah, hati Rasul. Oh baik. Pada Rasulnya. Ya. Ini kisahnya adalah seorang ratu dengan anjing. Ya. Masuk surga. Jadi penghuni di surga itu nanti tidak semuanya hati Allah, hati Rasul itu besar. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di surga, kalau ceritanya ada pelacur masuk surga, berarti tidak semua orang yang di surga itu bertakwa kepada Allah dan Rasul dong Ustaz.
Yang masuk surga itu adalah yang mendapatkan ridho dari Allah dan rahmatnya. Ini seperti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa tidak ada orang satupun yang bisa masuk surga itu karena amalnya, tidak ada. Tidak ada yang bisa masuk surga karena amalnya itu tidak ada. Illa ayyataghammadani Allahu birrahmatih. Kecuali Allah limpahkan rahmatnya pada hamba itu, maka dia masuk ke dalam surga. Berarti yang masuk ke dalam surga yang dapat rahmat Allah. Ada kisah yang disebutkan ketika seorang hamba yang sudah beramal saleh sepanjang hidupnya sampai meninggal dunia. Lalu Allah sampaikan, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Lalu hamba ini bertanya, ya Rabb, birahmatik, aku masuk surga karena rahmatmu? Tidak ya Rabb, bi'amali, masukkan aku ke dalam surga karena amalku. Aku sudah banyak beramal soleh ya Allah. Mosok nggak bisa masuk surga karena amal? Lalu Allah mintakan, baik karena amal, tapi sebelum itu ditimbang dulu berarti. Ditimbanglah itu bukan dosa, dia dosa nggak ada, amalnya banyak pahala, tapi pahala itu disandingkan dengan nikmat yang sudah Allah beri. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat pernafasan, nikmat gerak jari, nikmat. Lalu amalnya, ternyata amalnya itu hanya sekedar untuk membalas nikmat dia menarik nafas saja tidak cukup. Lalu Allah ganti, masukkan dia neraka karena ternyata amalnya tidak bisa. Iyalah ya Rabb, tidak ya Rabb, tidak. Birahmatik, dengan rahmatmu, dengan rahmatmu. Jadi bisa masuk surga karena rahmatnya. Yang kita ambil dari hadis ini bukan dari sisi negatif. Artinya kalau begitu saya ngapain beramal? Kalau begitu saya jadi pendosa saja. Karena toh buktinya pelacur juga masuk surga. Tidak harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, bukan itu. Tetapi yang diminta untuk diambil pelajarannya dari kisah ini adalah sebab yang membuat dia mendapatkan rahmat Allah itu sehingga Allah sampaikan dia ke surga. Itu yang harus kita cari. Makanya di awal tadi saya sampaikan kisah ini bukan untuk diambil mentah-mentah. Kalau mau masuk surga berarti jadi pelacur, kehausan di padang pasir, cari anjing, kasih minum, masuk surga, belum tentu. Karena memang kisah ini dikisahkan yang diambil hikmah value-nya. Kalau kita mampu untuk memberikan atau mengerjakan satu amal penuh dengan nilai-nilai yang tadi kita sebutkan, maka insya Allah itu yang akan menghantarkan kita menuju ampunan Allah. Jadi kalau ditanya apakah di surga itu semuanya tidak taat kepada Allah, semuanya taat. Pastinya taat. Kalau dia tidak taat, dia tidak akan mendapatkan surga. Karena yang bisa menarik rahmat Allah itu adalah taatnya. Taat seorang hamba. Makanya kalau ada yang tanya, kalau begitu tidak bisa masuk ke dalam surga karena amalnya, ya sudah, kalau gitu nggak usah beramal saja. Kalau nggak beramal, nggak bisa narik rahmat Allah. Rahmat Allah itu seperti ikan. Di saat kita mancing, ya perbanyak saja pancingnya. Kita tidak tahu dari pancing mana. Dari pancing mana ini nanti yang bisa mengangkat rahmat Allah itu tadi. Maka perbanyak saja amal. Dan ketika kita beramal soleh, harus betul-betul kita rasa bahwa ini amal yang masih banyak perlu untuk diperbaiki, sehingga tidak ada kesombongan. Sehingga kita masih terus ingin memperbanyak amal supaya bisa menarik rahmat Allah, Karena betapa banyak cerita orang beramal, tapi amalnya tidak menghasilkan rahmat. Makanya kan ada cerita orang yang masuk surga pertama kali justru orang-orang yang baca Qur'annya bagus, seorang alim, lalu berjihad di jalan Allah. Tapi ternyata dari amalnya ini semua yang dia harapkan bukan Allah. Baca Quran bagus karena pingin supaya semua orang yang dengar suaranya itu bilang, ya Allah tuh fulan suaranya bagus. Sehingga begitu dia kumpul dengan manusia, suaramu memang kalau ngaji bagus. Langsung dia bangga dengan itu. Itu yang menghantarkan dia bukan ke surga. Seorang alim, ketika dia memberikan ilmunya semua orang nampak bisa menerimanya dengan baik, lalu dia sombong dengan itu ilmunya menghantarkan ke surga.
Kisah seorang syekh ya, ketika dia punya murid datang ke Baghdad, di Baghdad ketika dia berkhutbah semua orang tuh terpana mendengar khutbah. Dan syekh ini merasa bersyukur punya murid yang seperti itu. Muridnya turun dari mimbar, datang ke syekhnya lalu tanya, "Syekh, gimana khutbahku tadi?" Langsung berubah muka syekhnya. "Andai kau tidak tanya pertanyaan itu, niscaya khutbahmu ini akan melanggengkanmu menuju surga. Tapi pertanyaanmu itu menghancurkan semuanya." Nah, dia bertanya itu biasanya pengen dipuji. Atau yang berjihad, syahid udah di depan mata, udah surganya, tapi karena dia pengen disebut jagoan, ingin disebut pahlawan, ya sudah, kata Allah, itu yang sudah kamu dapatkan. Maka yang ada pada kita jaga, perbanyak amal, itu wajib. Maka tadi poinnya yang saya sampaikan kan, tidak ada nilai perdikit amal, tidak ada, perbanyak amal, terus perbanyak amal. Alhamdulillah kita sudah diberikan kesempatan yang jauh lebih banyak dibanding mungkin orang-orang yang tidak seperti kita. Artinya pelacur ini harus menjadi cermin, kalau dia aja bisa, saya harusnya lebih bisa. Begitu. Kalau dia saja yang berbuat dosa itu bisa, saya harusnya lebih bisa. Kalau nggak bisa, malunya luar biasa. Maka kita coba melakukan amal-amal yang mengundang rahmat Allah. Perbanyak saja. Ya, kalau kita perbanyak amalan-amalan yang bisa mengundang rahmat Allah, insya Allah. Makanya yang masuk ke dalam surga bukan yang di mata manusia taat, bukan yang di mata manusia soleh, tapi yang taat dan soleh di mata Allah. Begini ini kan cuman label aja Pak. Saya ustadz, Bapak jamaah. Kelihatannya kalau mau dibikin pandangan manusia, mungkin saya lebih soleh, bapak-bapak di bawah saya. Itu pandangan manusia, tapi nggak berlaku di mata Allah, nggak berlaku. Bisa jadi yang ustadz-ustadz itu jauh di bawah bapak-bapak, bisa jadi. Dan itu yang penting, pandangan Allah bukan pandangan manusia. Pandangan Allah. Ustadz mah enak, duduknya begini, kursinya empuk. Bapak-bapak ya Allah usia udah di atas 60, nggak senderan lagi, kan berat. Kalau yang senderan mah nggak berat. Ya, cuman ingin mengharap ridha Allah, coba bayangkan. Ya Allah, luar biasa ya, contoh gitu ya. Kita kan nggak tahu, ketaatan dan ketakwaan itu hati, ya, hati. Maka kalau ditanya yang masuk ke dalam surga, yang masuk ke dalam surga pasti semua di mata Allah taat dan takwa. Entah dengan apa ibadahnya yang dia kerjakan, wallahu a'lam. Nah, kalau kita lihat juga dosa kita ini kan banyak gitu. Wah, banyak banget dosa kita. Kalau mau dibanding dengan amal kita ya enggak sebanding. Kalau orang itu hanya masuk surga semata karena pandangan manusia amalnya banyak, dosanya banyak, amalnya dikit, dosanya dikit, ya enggak adil. Tapi kalau itu karena pandangan Allah, maka Allah lah yang maha adil. Begitu Bapak kurang lebih, wallahu a'lam. Pertanyaan bagus. Ada lagi? Cukup. Baik, kalau cukup saya kira sekian. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kita bersama. Kalau ada yang kurang dan salah, buang jauh-jauh dan ambil yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.